Podcast Dedi belum pernah. Udah pernah diundang tapi. Podcast mah belum pernah. Podcast belum. Nggak mau juga tapi. Tahu gue kayaknya mah kalau ke Deddy Kobuser emang nggak suka sama Dedinya dah gue. Demi Allah gue nyolong duit di rumah Allah. Pernah satu kali. Lu kalau nggak ada gobloknya nggak lucu ya. Mungkin hanya lewat lagu ini akan ku nyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Sebuah lagu ini yang selalu akan ku nyanyikan. Anjay improv. Sebagai tanda betapa aku inginkan kamu. Oke, mantap sekali. Jago pas main gitarnya. Ya, gitu-gitu aja, men. Teman-teman, ini salah satu episode yang sangat saya tunggu-tunggu. Sangat saya tunggu-tunggu. Gua nggak pernah terpikir bisa akan ngobrol panjang dengan orang ini, Ridwan Remin. Mulai terasa banyak kebencian. Dari opening udah kelihatan. Remin, Ya, apa ya. kabarnya? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Alhamdulillah akhirnya kita nongkrong. Iya, terima kasih lah ini udah diundang ke sini. Dari dulu gua pengen undang lu, Renois. Gua tuh akhirnya bisa ngobrol sama dia. Cukup lama waktu itu di Noise. Iya. Ingat nggak lu di Iya. depan teras Noise? Iya, yang lu ngeluh tato ibu lu nggak mirip ibu lu. Iya kan? Anjing. Udah gua retouch. Lah, Nah, malah mirip tante gua sekarang. aneh banget. Anjir. Ini kalau gua mabuk biasanya senyumnya begini nih. Agak beda ya. Di itu gue mulai ngobrol sama Remin waktu itu dan juga ditemani sama air yang berwarna merah di saat itu. Iya, ini kan Marjan Waktu itu. Marjan. Ya Marjan Emang itu produksi bikin- orang tua sih itu Benar, Marjannya. sama. Tapi seru jadi obrolan kita. Seru, emang iya? Seru waktu itu. Gue tuh Gila lu inget ya? ingat gue dengan orang-orang yang jarang ngobrol, sekalinya ngobrol. Ingat ya? Bisa gue ngobrol ternyata sama dia. Oh, Gitu. iya. Gitu, Min. Gitu, Di menit Min. keberapa sih mau to the point-nya ini? Aduh. Jadi ngobrol di Noise. Ngobrol di pertama Noise kali. waktu itu Emang kita. iya sebelumnya emang nggak pernah ya? Cuma men, Sapa-sapa aja ya. Ngambil ke berapa? Ngambil ke situ. Oke. Gitu Sama-sama, doang tuh. iya. Terus juga gue ingat lagi. Gue tuh ingatan gue kuat. Lu pernah ngasih buku kalau nggak salah ke gue. Iya, Iya kan? buku gua. Iya, buku lu kan bukan? Iya, kayaknya ya. Waktu di mall waktu itu kita mau super. Oh iya, di Bekasi. Ingat Iya, gua. bener. Lu sama seorang wanita waktu itu. Sama istri gua lah. Sama istri lu waktu itu. Gue takut salah nih. Iya. Takutnya beda. Di Bekasi kan? Di Bekasi. Iya. Kalau di Bekasi Oke, iya, beda, kalau di iya. Bekasi iya. Oh, itu istri ya? Istri. Oke, waktu itu masih pacaran. Kayaknya itu 2000 berapa ya? Kompas 2014, TV Super kan. 2015 lah waktu Iya. itu. Ya lu ngasih buku, inget gua. Iya. Gua momen-momen sedikit itu gua inget nih. Gila, nggak nyangka gua. Iya. Gua dong yang gak nyangka, Mir. Pasal kan rule of three nih. Udah muji-muji udah. Nah ini nih. Momen apa lagi nih? Satu momen apa Enggak, lagi karena nih? ngomongin cewek kan karena katanya lu playboy dulu. Dulu enggak. Iya. Iyain dong. Iya. Gua tuh banyak info ke gua. Oh iya. Bisa punya pacar lebih dari 20. Iya.
Itu kalau kesebelasan udah sama pemain cadangan ya. Iya. Sama yang bawa-bawa aqua ya. Iya, sama yang bawa aqua. Iya, sama yang berantem sama polisi juga. Sambil gini-gini. Iya. Astagfirullahaladzim. Tolong bro, nanti itu tolong ya. Ya maksudnya kan itu haru kan. Iya, haru waktu itu. Iya. Nah, ini benar lu pernah punya pacar 20? Iya, kayaknya iya lebih. Lebih. Karena gue tuh konsepnya kalau suka sama cewek awal tuh ditanya dulu mau pacaran apa enggak gitu. Gue dulu tuh nggak suka yang dekat-dekat nggak jelas gitu. PDKT gitu lu nggak suka? Nggak suka, jadi mending dipastiin dulu aja. Gue sukanya sama lu mau nggak jadi pacar gue gitu. Anjir, lu tembak langsung. Rata-rata mau. Rata-rata mau. Iya, cuma abis itu ya kalau nggak cocok 2 hari putus gitu. Kadang seminggu putus. 2 hari. 2 jam putus. Lu kayak rental band ya. Satu cipok lagi bang. Iya. Itu banyak banget Mir, asli. Gua tuh kalau itu 5 lah gua. 5, berarti lu serius dari awal. Bener, bertahun-tahun Iya. gua. Nah mungkin salahnya itu gue nggak PDKT orangnya. Jadi kalau udah suka ya udah gue nggak tahu tuh dia backgroundnya gimana, teman-temannya gimana. Jadi pacaran dulu aja deh gitu. Pas di jalan baru wah kurang Baru nih, kayaknya gitu. nggak serek nih gitu. Entah itu ngapain ada kelakuan dia yang gue nggak suka ya mending nggak usah deh gitu. Berarti genep ini ya. Apanya? Sama yang istri itu pas genep itu 20 atau bisa lebih. Lebih. Lebih 20. Iya. Kayak 30 dah. Kayaknya ya. Salah informasi gua, ternyata lebih. Itu udah sama penonton, bro. Iya. Udah main nuntut. Tapi lo jujur nggak perlu sebutin, lu ingat semua namanya. Kayaknya ya. Tapi ada yang enggak juga sih, ada yang pasti lupa. Urutannya mah lupa pasti. Sampai lupa. Urutannya. Tapi itu dimulai dari kelas 1 SMA kalau nggak salah, yang pacaran seriusnya. Wah, SMP-nya malah enggak? SMP pacaran, cuman itu yang kayak setahun satu doang gitu. Oh, oke. Baru kelas 1 SMP 1, kelas 2 1, kelas 3 1 gitu. Tapi abis kelas 1 SMA tuh mulai yang itu yang 2 hari putus, jadian lagi. Dan katanya sampai pacaran nih bisa langsung 4 gitu sekali pacaran. Enggak. 6. Ini ya. Gua nggak pernah gitu, gua nggak pernah. Gak pernah gitu ya. Nggak pernah. Jadi putus dulu baru nyari lagi. Nyari lagi gitu. Dari 30 itu yang paling unik yang keberapa? Yang ke-17? 18? Kita kan gak tahu, Wit. Yang paling unik. Unik tuh apa ya? Iya, yang paling membekas lah. Yang ke 4 apa 5 gitu. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Nah, Kelas 1 kelas 2 gitu. bagaimana? Uniknya karena gue nembaknya di depan kelas. Pas pelajaran geografi. Wah, Gurunya Budina. Budina. Dia ingat. Anjir. Karena sama Budina juga sempet naksir. Nembaknya depan kelas. Jadi udah suka, cuman dia nggak ngasih respon gitu. Terus gue Langsung ngobrol aja. sama temen gue, kan rese-rese anak SMA kan zaman dulu. Langsung diceng-cengin, udah ayo tembak gitu. Ya udah gue Tembak nembak di situ depan tuh. kelas, pakai bunga-bunga yang di meja, bunga-bunga plastik. Itu lu kasih. Iya. Romantis sih, bro. Tapi kan habis itu bunganya lu taruh situ lagi Taruh kan? situ lagi. Nah itu jadian abis itu kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu putus karena nggak cocok. Dianya ngerasa nggak cocok. Dianya ngerasa Dia nggak nerima cocok. karena nggak enak aja gitu. Waduh. Karena depan kelas kan bagus Patah hati juga nggak dia. lu? Patah hati nggak lu? Waktu itu? Enggak Ingat sih, biasa aja Enggak, sih, biasa biasa aja. aja. Lu emang gak ada perasaan ya? Biasa aja. Daripada kosong nih, mau minum apa? Minum yang ini yang di sini aja ya. Di sini itu ada di situ tuh. Oh. Asli semua itu, Remin. Mie juga ada. Mie boleh, mie. Mie apa? Mie sedap. Ini sedap. Gue sebut-sebut terus nih. Sebelumnya Indomie. Ini gue udah 3 episode gue sebut-sebut nih. Gak masuk sih. Mie sedap, nggak ada yang suka mie sedap. Orang-orang. Gue suka, makanya suka gue taruh di sini. Gua suka mie sedap. Lu suka mie sedap? Suka mie sedap. Mie Gue sedap. juga sangat suka. Iyalah mie sedap, masa nggak sedap? mie sedap gua mie sedap. Mau yang mana? Yang goreng aja lah, yang goreng aja lah. Goreng. Mie goreng nih. Ya, ini mie goreng. Nah. 1, 2. Satu aja. Satu aja. Pakai telur? Satu lagi, kan nanti diundang lagi. Sudah pasti sepertinya nih. Satu dulu aja. Satu. Minum apa? Minumnya Kuku Bima. Bisa nggak? Kuku Bima. Bisa. Bisa Kuku Bima. Kuku Bima bisa. Pakai susu.
Pakai susu. Susu ada situ. Susu ada nggak? Yanti, susu ada situ. Ya Yanti ada susunya. Masa nggak ada? Ada kan Yanti. Masa saya Yanti nggak ada susunya? Ada lah. Yanti jangan ngambek Yanti. Yantinya langsung mundur. Susu ada nggak susu di belakang itu? Atau gua ambil susunya? Oh ada. Gitu. Oh masih ada sisa kemarin. Kuku Bima sama wah Farel Brahman bro apa ininya bro. Iya. Kayak bener minum aja. Ya, gua teh hangat aja. Teh hangat aja. Mantap, kita lanjut lagi ya. Dari lu nembak cewek di depan kelas tadi. Depan kelas. Itu yang paling unik menurut lu. Iya, kayaknya yang paling berkesan lah itulah. Setelah lu banyak mencari wanita, akhirnya lu temukan istri lu, siapa namanya? Rizka Amalia. Rizka Amalia. Kenapa lu memutuskan itu? Memutuskan apa? Memutuskan dia sebagai istri lu dengan sebanyak itu, bro. Biasanya kan makin banyak wanita, makin banyak pilihan kita. Maksudnya, kurang nih, kurang. Akhirnya lu nggak apa ya, mati rasa gitu biasanya. Ya itu karena ini sih, karena waktu itu gue belum terkenal amat. Jadi pilihannya nggak banyak amat. Habis itu pacarnya juga udah lama dan berapa tahun? 4 tahun. Oh itu lama ya, ya sama-sama gue juga begitu. Iya dan dia baik gitu. Yang sisanya kurang baik. Iya karena saya kan banyak kelakuan gue yang nggak disukain sama orang kan, dan dia kayaknya sih masih suka-suka aja jadinya. Nggak ada itu gitu, nggak ada masalah. Gue nggak tahu ya apa sifat lu yang nggak disukain orang. Masa sih lu nggak tahu sifat gue yang nggak disukain orang? Gue nggak tahu ya. Yang setahu gue ya Min ya. Ini kita ngobrol karena 4 mata ya. Iya. Banyak padahal yang nonton. Kita ngobrol 4 mata dan 3 kamera ya. Ada di beler juga di situ. Gue nanya deh, kenapa sih lu dianggap introvert? Apakah lu benar-benar introvert orangnya? Nih, lu percaya apa enggak? Gue tuh orangnya pemalu sebenarnya. Percaya gue. Nah, ya udah selesai kan kalau lu percaya gue pemalu. Masalahnya orang nggak percaya orang kayak gue tuh pemalu. Bukan Jadi, introvert, ini beda nih ya. Beda enggak? Iya. Gue tuh selalu punya keinginan untuk kalau komik-komik lagi nongkrong, pengen gitu gabung gitu. Apa kabar? So asik gitu. Gimana. Cuman kadang aduh malu gitu. Bukan cuman sama yang seangkatan atau sama yang baru, sama yang senior pun gue malu gitu. Kayak kemarin ketemu Radit, nyapa jangan toilet aja gitu. Apaan tuh? Si Mamat nih. Biasa. Emang Harusnya mah Mamat yang banyak dibenci ya. Ngapa? Tapi bagus. Gara-gara Mamat gue nggak jadi roasting. Iya. Bagus. Bayarannya masuk, roastingnya enggak. Bagus. Mamat. Sering lah. Masuk roastingnya enggak. Besok stand up lu aja ngaco. Jadi gue diundang stand up dibayar doang, nggak stand up. Mamat. Oke, balik lagi. Ini lu berarti malu. Sama sebenarnya gue juga pemalu, tapi enggak lah, lu masih punya apa ya, keberanian untuk mau gitu. Iya, gue tuh kalah sama rasa malu gue. Gitu ya, Jadi gue kalau nggak disapa duluan, gue nggak nyapa gitu. Iya. Diajak salaman, gue nggak salaman, ya udah diem aja. Nah, oleh karena itulah gue beranikan ngobrol sama lu. Pas yang di noise kayak gitu-gitu tuh. Ini orang kayaknya bisa diajak ngobrol gitu. Stereotype bocah-bocah aja nih yang nganggep jatuhnya lu sombong. Orang ngirain gitu. Iya, karena orang tuh rata-rata nggak percaya orang kayak gue pemalu gitu. Mungkin dari stand up gue, dari cara gue bikin materi, ngata-ngatain orang, masa sih dia pemalu? Orang pemalu emang suka ngomel dalam hati sih. Iya, pemalu. Justru gue seneng stand up karena gue bisa jadi seseorang yang gue pengen gitu stand up tuh. Jadi gue tuh pengen bisa ngomong sembarangan gitu. Karena aslinya tuh gue nggak berani. Aslinya malah nggak berani. Malu gitu, takut nggak enak nih. Tapi kan kalau stand up gue mau ngomong apapun orang mau denger gitu. Di sekolah gitu gimana? Enggak, kayaknya momennya tuh pas nyokap meninggal kayaknya. Momennya ya. Nah sebelumnya tuh gue kayak badut tongkrongan gitu. Kalau masuk masuk sekolah ospek, anjing badutnya dateng. Gua lagi cerita nyokap gue meninggal. Kenapa arwahnya yang datang?
Nih, nyokap lu meninggal. Iya. Iya, Mamat. Masuk dikira lucu malah diajak. Gorengan, minta gorengan. Ambil, Mat. Gua dukung anggota DPR juga nih. Hidup Manado. Karena nyokap lu meninggal. Iya, kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi sebelumnya tuh gue badut tongkrongan banget, terus ada suka nyeletuk apa nggak segen gitu, karena circle juga kan nggak banyak segitu-gitu aja kalau zaman dulu mah pergaulan ya maksudnya. Ya udah berani-berani aja gitu. Tapi semenjak nyokap meninggal tuh kayak udahlah nggak penting gitu, bercanda-bercanda gitu. Berarti ada psikis lu yang kena dong. Iya, itu tuh momen tuh kayak beberapa hari sebelum Street Comedy 2 kalau nggak salah. Street Comedy 2. Oh, pas yang gua dong. Kayaknya ya. Iya, yang Dede Kendor. Iya. Lo yang di Bekasi Pas juga. gua. Iya, Iya, itu. betul. Nah, itu audisi di Bogor. Iya. Kagak ada semangatnya, gue bengong aja ngeliatin orang lucu-lucu. Aduh. Itu berapa lama setelah nyokap meninggal? Kayak beberapa hari dah itu. Oh, berapa hari ya, Mat? Terpuruk banget dong ya. Iya, langsung kayak ayo apalagi ya yang mau diterusin gitu. Sebenarnya gue mau ngapain, gue mau hebat juga, gue ceritanya ke siapa ya gitu. Aduh, iya lagi anjir. Iya, cuma nggak ada yang peduli itu kan, gue juga ya udah gitu. Enggak, lu nggak cerita ke bokap? Hah? Enggak lah, ngapain? Sama lagi. Ya kan dia juga punya masalahnya sendiri lah gitu, ya udah. Lu ditinggal oleh nyokap. Lu berapa orang bersaudara? Dua orang. Lu anak pertama. Ya, dan itu jadi materi stand up gue juga gitu. Betapa sedihnya gue ditinggal nyokap tuh, kan nyokap gue diabetes. Sama. Diabetes ya, tahu sendiri kan diabetes. Orang tuh kalau udah divonis diabetes mah udah tahu umurnya kapan gitu. Nggak akan lama kan. Terus pengobatan itu tuh gue masih yang anak SMA mah cuek lah gitu. Oh nyokap sakit ya udah gue mau main gitu. Ntar besok sehat lagi. Iya. Masih ada kok, masih gue lihat kok orangnya gitu. Masih mau bikinin mie kok kalau gue sarapan gitu. Masih mau bangunin orangnya. Nggak pernah kepikiran nih orang kalau nggak ada gimana ya gitu. Betul, pas sakit gue kayak nggak peduli, nggak jenguk, nggak ngerawat gitu. Tahu pas udah hilang tuh baru berasa gitu. Baru ya pukulan telak lah buat lu di saat terus itu. Kayak ini gue hidup buat apa lagi ya gitu. Berasa kan ya? Berasa. Iya, makanya juga sering nolak kerjaan gitu. Buat apa duit banyak? Sampai begitu. Iya, jadi ya udahlah kerja aja yang gue happy aja. Kalau kerja yang memang kerja, gue males juga kadang. Jatuhnya depresi dong ya. Iya, makanya pelampiasannya di stand up. Jadi gue bisa ngomongin apa yang gue mau, ada yang dengerin gitu. Karena dulu tuh yang dengerin gue nyokap gue doang gitu. Aduh, ini PPK akhir-akhir ini suka bikin gue jangan nangis. Kemarin Dani Aditya nih kesini. Gue tuh kalau di acara-acara lain ngomongin orang tua, didatengin loh orang tuanya. Di sini enggak ya? Di sini enggak ya? Enggak. Ayolah, datengin lah. Jangan. Dia nonton di atas bareng nyokap gua. Ini nih, gua ngobrol sama anak lu yang gerak-gerak mulu. Jangan nyokap lu ketemu di Noise ya. Ngobrol juga dia. Aduh. Iya, cuma itu orang nggak tahu dan gue juga nggak mau ngasih tahu. Jadinya ya udah, kalau orang nganggap kok dia pendiam banget ya, kok dia cuek banget ya, ya udahlah gitu. Mungkin karena lu tidak melampiaskan ke orang-orang cerita perasaan lu. Iya, males gue cerita-cerita yang pengalaman yang diri sendiri kayak nggak penting-penting amat lah gitu. Emang sampai begitu ya, Min ya? Apanya? Maksudnya kalau ke istri lu cerita tapi lu lampiaskan? Enggak juga. Jadi kalau ada masalah mah kadang emang sendiri-sendiri aja gitu, nyimpan aja kalau gua. Kalau ada kesempatannya untuk ngeluarin di stand up gua keluarin, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Lu pernah punya temen deket banget nggak cowok gitu? Nggak ada. Kalau temen nongkrong yang sering tiap hari tiap jam gitu ada, tapi gue juga nggak ngerasa deket-deket banget. Lu yang nggak ngerasa deket-deket banget? Iya. Dianya sih sampai sempet nempel-nempel gitu. Iya, gua sama namanya. Enggak, gua sama siapapun kayaknya selalu ada batasan dah gitu. Kayak di stand up doang yang gua hampir nggak ada batasan, apa aja gua omongin. Selama gua nemu lucunya, nemu formula untuk bikin ini halus gitu, itu gua omongin. Tapi kalau sama orang lain tuh yang ngobrol sebatas basa-basi aja. Oh, berarti emang kepribadiannya begitu teman-teman. Gue seneng akhirnya lu ikut acara festival stand up komunitas di Jambore. Jambore kemarin iya. Itu pertama kalinya gue Jambore. Iya, gue ngeliat anjir ada Remin gitu. Satu sisi gue seneng akhirnya lu ada gitu. Yang selama ini kan
Lu tolak atau lu tidak ditawarkan? Ditolak gua. Lu tolak? Gua tolak. Kayaknya gua doang ya yang nolak presiden. benar. Jujur gue waktu Jambore itu lagi nggak pengen banget stand up, tapi karena presiden ya Ikut. ayo gitu, nggak bisa ngomong enggak gitu. Nah gue orangnya yang to the point gitu, tapi ngasih alasan misalnya gue nggak mau tuh kenapa gitu. Kadang jadinya kayak misalnya gue nolak Panji, nolak Pak Ajis tuh ya karena ada alasannya aja. Kayak yang Jambore karena gue mikir kan kemarin udah LSD waktu yang di Kuningan. Iya LSD. Masa sekarang lagi sih materinya nggak ada, gue bilang gitu. Apalagi di Jogja berhari-hari gue nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah sama Pak Ajis ya udah nggak usah gitu. Begitupun Panji, gue kalau keluar kota mah ngapain, gue Jakarta aja lah kalau cuman bintang tamu mah gitu. Bukan ngarep penonton Jakartanya Panji itu gede banget, exposure-nya gede banget, tapi gue mikirnya jauh-jauh ke Surabaya mah gue ngejob aja lah gitu. Bener. Iya. Gue ngapain ikut show orang ke Surabaya gitu ya. Kalau ikut show bintang tamu mah Jakarta aja lah, deket gitu. Atau luar negeri pilihannya gitu. Kalau jauh-jauh sekalian, kalau deket ya Jakarta aja lah. Oke, to the point itu lo ya. Iya. Iya, kalau gue malah orangnya nggak enakan untuk menolak, apalagi temen, apalagi presiden. Apa dia bilang, Pras nyumbang? Iya, gue bilang. Gak bisa gue. Tapi kalau urusan kerjaan gue emang sering nolak. Pak Ajis tuh gue tolak juga sering. Acara tampil di kantor stand up Indo, YouTube gitu. Kalau emang lagi nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Tapi bukan karena nggak suka, bukan karena ada sentimen sendiri, tapi emang ya gue nggak bisa, nggak ada materinya gitu. Tapi lo membuktikan satu hal yang kayak nongkrong tuh nggak penting-penting banget bro gitu. Penting tahu. Kalau menurut lo, kalau gue sih emang iya karena gue anak rantau, gue harus nongkrong menurut gue. Dan gue pun di Padang emang berasal dari warung. Ini warung nih gara-gara gue emang dari kecil suka nongkrong di warung gitu. Cocok ya emang. Cocok lah. Lu mau ngomong gua bahasa Inggris kayak si Chris. Ntar orang kesel sama gua. Nah itu maksud gua, lu sebenarnya nongkrong juga, tapi punya perasaan yang tidak sering dikeluarkan. Iya kan. Gue seneng nongkrong tuh penting buat gue buat ngamatin kelakuan orang ya. Tapi gue nggak suka yang jadi matahari di tongkrongan gitu. Jadi gue kalau nongkrong misalnya di teman-teman komik, ya udah gue mah yang penting ada aja dengerin mereka ngomong apaan sih gitu. Kalau ditanya ya jawab, kalau enggak ya udah nyimak gitu. Tapi gue seneng ada di situ. Jadi bagian di tongkrongan tuh gue seneng. Cuman emang nggak seneng vokal aja yang apa-apa nanya apa-apa buka-buka cerita gitu, gue nggak suka. Lu gak suka ke gua dong berarti ya. Gua kan suka nanya, lu gimana bro gini-gini, ada gosip baru nih. Kan gua gitu. Enggak, guanya gak suka begitu. Tapi gua ngelihat orang yang kayak gitu suka-suka aja. Kalau di Bogor misalnya kayak komik Fajar Nugrah gitu, datang-datang joget, datang-datang. Ya suka-suka aja ngeliat kayak gitu, seneng gitu. Tapi gua untuk melakukan itu balik lagi gua malu, gua nggak berani gitu-gitu. Kayak mau nanya aja abis dari mana, aduh takut nggak enak, ntar dia nggak dari mana-mana, nggak enak gua. Masuk. Nih, terima kasih Yanti. Makasih. Nih minyak. Ini minuman gua di pabrik dulu, kan gua kerja di pabrik. Lu pernah kerja di pabrik? Iya, pabrik apa namanya, pabrik plastik, pabrik karoseri, banyak lah gua. Bikin bus. Bikin bus? Iya, tapi bukan gue yang bikin bus, gue bagian. Lu bagian apa? Bagian gudang. Jadi nyiapin baut, mur gitu. Umur berapa itu? 2019 kayaknya. Hah? 2019. 2009 Enggak, 2009 gue lulus sekolah. Lu kalian tahun berapa sih? Gue enggak searching. 92. 92 lu? Iya. Oh, sama gede kita. Gue 91. Iya, seangkatan. Tapi gue angkatannya 91 barengannya. Oh, lu lebih cepat masuknya? Iya, masuk SD-nya 5 tahun gue. Masuk SD lu 5 tahun? Nyokap lu kejam banget aja. Kan lagi seneng-seneng main itu. Enggak, karena enggak ada teman main justru. Angkatan gue 91 semua rata-rata. Oh, yang lahirnya gue telat setahun. Jadi yang lain pada sekolah, gue pengen sekolah. Lu malah yang pengen sekolah? Iya, ngapain di rumah? Kan Doraemon minggu. Senin sampai Jumat ngapain gue? Kayak gitu. Nah, ini minumannya. Iya, coba tuh buatan Yanti tuh. Oke. Iya sama. Mau Yanti mau Yanto sama kalau bikin gini mah kayaknya. Itu 2009. Lulus sekolah. Lulus sekolah SMA tuh. Iya, kayaknya pabriknya 2010 2011-an mulai kerja di pabrik.
Kenapa lu putuskan untuk kerja di pabrik? Lu nggak kuliah? Nggak ada uang untuk kuliah. Jadi bokap gue tuh ini banget, pemerintah banget kan, 9 tahun aja sekolah. Pemerintah banget. Iya, pemerintah 9 banget. tahun. 9 tahun. SMA tuh udah gue paksa-paksa untuk SMA gitu. Jadi untuk kuliah mah udah nggak ada lagi biayanya kalau mau sendiri, kata dia gitu. Bokap lu keras ya? Hah? Miskin? Miskin kok demo-demo ke sekolah? Iya, dia mau Iya kan? ke sekolah. Ya, itu kan karena miskin. Kenapa dia demo waktu itu? Sorry, Kenaikan kita harga potong dulu yang itu, tadi. kenaikan harga. Kenaikan Zaman SD harga? itu, SD. Oh, SD kenaikan harga SPP. Iya kalau nggak salah. Yang Kayak lain? zaman Krismon dah itu. Terus demo bareng yang lain. Bareng wali murid yang lain sama bapak-bapak yang lain. Bapak lu ketuanya. Iya paling depan dia. Paling miskin emang. Itu lu ada di sekolah waktu bokap Ada itu? cuma belum sadar lah, misalnya masih SD masih kecil nggak tahu ini apaan sih demo-demo apa ngumpul gitu. Perasaan belum bagi rapot. Udah pada datang orang tua. Oke, balik lagi ke gudang tadi tuh. Ya Pabrik. itu karoseri kayaknya 2013-an. 2013-an udah Iya. stand up lu. Udah mulai stand up. Udah mulai stand up. Bahkan dari 2012 juga udah mulai stand up, cuman pulang pergi. Jadi dulu kan sip-sipan tuh di pabrik yang pertama kan, Iya. pagi, sore, malam gitu. Jadi kalau jadwalnya open mic kadang gue minta tuker kalau bentrok sama kerjaan. Ini di Bogor ya? Di Bogor open mic-nya. Oh, enggak, pabriknya Pabriknya di Bogor juga. di Bogor juga. Yang karoseri itu 2013 di Sentul, tau Sentul nggak? Bogor. Nah itu dari situ. tahu gue Sentul. Iya. Tempat balap kan. Tempat balap itu Iya, Sentul iya, kan. iya. Ya, iya tahu gua. Tuh, bikin pokoknya Transjakarta, Trans Lampung tuh Itu. di pabrik gua dulu bikinnya. Berapa tahun lu di situ? Gak nyampe setahun. Kontraknya setahun, baru Kontrak 8 setahun. bulan gua resign gua. Gara-gara ada Gara-gara pekerjaan stand up. teman gua brengsek. Temen lu brengsek. Iya, gara-gara stand up juga sebenarnya. Lomba UCTV Metro TV. Oke. Gua juara 1. Nah, langsung memutuskan inilah jalanku gitu. Enggak, bukan. Jadi misal stand up tuh lombanya tanggal hari Selasa. Gua pede tuh tampil bagus. Diumumin sama Rahmano, ininya Cing Abdel. Ramano botak. Iya, Rahmano Botak. Pengumumannya besok ya, datang lagi. Izin lagi gua. Izin lagi. Hari Rabunya. Terus teman gua langsung update status BBM. Sakit mulu kenapa nggak mati aja? Wah, Lu tahu langsung ini buat gua nih. buat gua karena yang izin sakit gua. Dibilang mati aja Iya, katanya. terus langsung ya udah gua bikin surat resign, datang ke pabrik bentar, ngirim surat, langsung pengumuman juara. Lu ini enggak nggak mati malah juara gitu. Enggak. Nah dari situ karena gue punya cicilan motor yang sebulan 1.200.000. Oke. Itu kan gede banget ya Gede, zaman dulu ya. gede dong, 1.200.000 motor tuh. 1.200.000, Karena iya. gue pede karoseri gajinya di atas 2 juta waktu itu. Terus gue kan masih bujangan, ya paling abis gope 700 sebulan gitu. Oke. Nah itu baru 3 bulan nyicil motor langsung resign. Jadi stand up tuh udah bener-bener nyari duit gue dari situ. Oke. Ikut lomba makanya 2013-14 tuh sering lomba menang dapat duit. Betul, kedengeran di mana-mana tuh. Iya. Monster kompetisi. Iya. Lu waktu itu. Ya gitu. Kebayar nggak itu motor? Kebayarnya gara-gara lomba BKKBN yang Abdur juara umum. Iya, iya. Dapat 35 juta. Lu juara berapa? Favorit. Juara favorit. Tahu siapa yang favoritin? Dapat berapa tapi waktu 5 itu? juta. 5 juta. Potongan 1 juta jadi 4 juta langsung gue lunasin. Lu lunasin Iya, langsung. motor gua. Gokil. Perjuangan hidup lu luar biasa juga ya. Iya. Sempat di pabrik kayak Awe juga sempat di pabrik juga tuh. Ya banyak lah, misalnya gue kuliah gara-gara stand up. Lomba Jaksuk Jokowi masih gubernur dulu. Oh. Masih belum terlalu banyak hatersnya. Lu berarti gue salah satunya. dulu kalau sekarang gue mantap. Mantap Bapak, gokil. Wah. Iya kuliah gara-gara itu juara 2 gue Jaksuk, juara 1-nya Sigit Exit. Iya, Sigi. 35 juta juga dia, gue 25. Lu 25. Modal 4 menit dapat 25 juta plus. Gokil. 2014. Ayo teman-teman, resign dari pekerjaan kalian, ikut stand up aja biar tahu rasa. Iya, tuh kagetnya tuh kaget gitu. Anjir 4 menit, 3 menit malah 3 Nggak menit. masuk akal ya kerjaan kita Dapat ini ya. 25 juta. Pusing enggak lu? Besokannya disuruh tampil bintang tamu.
openerin Malik and the Essential. Kebayang nggak? Gue sepanggung sama Malik the Essential. Anjir. Berapa duit itu? Iya, gara-gara stand up tuh ternyata segini besarnya peluang ya gitu. Berapa menit lu main waktu? 10 menit. 10 menit. Bayarannya juga wow. Iya, lumayan. Enak ya? Jadi Enak. Zaman dulu enak. Sekarang enggak. Lu mah corporate mulu anjir. Iya sih. Iyalah. Sama mama tuh. Tapi lu aman terus ya kalau corporate. Ya, karena kan gue mah jarang ngomong goblok bebas panggung. Jarang ngomong anjing. Habis ngomong goblok minta maaf. Aduh, Min. Gua pernah dengar juga lu pernah pesantren. Pernah pesantren seminggu. Kabur Seminggu gua. Kenapa? Yang masukin siapa tuh? Gua Lu sendiri yang pengen masuk pesantren. Karena di kampung gua tuh lingkungannya lumayan agamis lah gitu. Kayak kita ngaji aja tuh sehari bisa 3 kali. Madrasah siang, terus ada lagi sore, ada lagi habis maghrib gitu. Pokoknya agamis banget lah. Nah teman-teman gua habis SD, begitupun saudara-saudara gua langsung pada pesantren. Pengen ikut pesantren. Jadinya gitu. pengen ikut-ikutan. Cuman pas ternyata masuk, di pesantren tuh yang nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya tuh udah terschedule gitu. Udah ada rulesnya ya semua. Iya, dari subuh ngapain, abis itu ngapain, tidur jam berapa itu tuh udah diaturin kan. Sementara gua kan random aja orangnya. Iya, kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Sama kayak cewek sampai 30. Iya. Kayak gini pesantren juga seminggu bosen lah gitu. Iya, kayak perasaan tadi udah ajan lagi. Cepet. Berasa gitu ya? Iya, cepet. Karena nggak melakukan kegiatan lain gitu. Iya. Akhirnya seminggu cabut, gue nelpon ke orang rumah gitu, minta mau balik. Akhirnya bokap gue dateng tuh, Jemput lu akhirnya. terus gue nangis di pesantren, malu banget dah gue. Kalau diinget-inget kayak, Lu kapan nangis? pengen pulang, kagak mau di sini gitu. Malah nggak nyaman banget di situ ya. Iya, akhirnya sama teman-teman gue dibawain kaca gede. Katanya kan orang nangis dikasih kaca biar malu. Gue lagi nangis disuruh ngaca, goblok. Aduh keren banget. Iya, besokannya baru gue kabur. Akhirnya muncul materi gue yang orang, kan gue pesantren di Lewiliang. Orang Lewiliang tuh kalau nanya suka jawab sendiri. Reka mana? Reka pasar. Heeh. Iya. Desdarin Chan gitu. Jadi dia nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Dia tinggal ngikutin belakangnya aja. Nah itu emang kejadian bener. Jadi pas gue tuh niatnya mau ke pasar, alasannya mau buat peralatan ospek beli gitu. Mereka mana ke pasar? Heeh. Tanya sendiri jawab sendiri. Iya, muncul tuh materi itu. Habis itu ya udah cabut sampai rumah. Kabur sendiri lu. Kabur sendiri. Wih, nanya-nanya naik angkot apa, naiknya di mana, bayarnya berapa. Nah pas kabur tuh lu nggak di Uber sama orang pesantren? Kan nggak tahu, taunya kan gue ke pasar. Oh taunya lu ke pasar. Iya, orang udah jawab heeh. Iya, taunya ke pasar, tapi nggak balik-balik gitu. Dari situ nggak ada pertanyaan dari orang-orang pesantren, ini kemana nih? Iya, nanya ke orang tua kayaknya, tapi ke gue mah enggak. Orang nyampe rumah gue nangis lagi. Lu cengeng ya, beda. Lu cengeng asli. Iya dulu cengeng dulu gue, karena tidak tahu cara menyelesaikan masalah gitu. Yang gue tahu dengan nangis tuh bokap gue nggak mukul. Iya nggak? Karena udah nangis nih nggak mungkin dipukul gitu. Kalau belum nangis dipukul. Iya benar. Dulu gue nangis apa mau main bola tapi bentrok sama jadwal madrasah, nangis gue. Gara-gara jadwal bentrok lu nangis. Iya, gue pengen main bola, yang lain mah enak bisa main bola, kenapa gue madrasah gitu nangis ya. Wah manja lu ya berarti. Iya, manja, makanya deket banget sama nyokap. Begitu nyokap nggak ada, berasa bener. Terpuruk banget. Iya. Tapi nyokap meninggal gara-gara sempat sakit kan? Lama sakitnya? Berapa lama sakit? Oh lama dah, kayak 4 tahunan dah. Yang diabetes yang makin kurus. Iya, sampai yang dipotong-potongin jarinya kan. Ah iya. Ya kan jadi kaki kadang ada gulanya nih, akhirnya diamputasi segala macam. Iya. Aduh. Ya, diabetes lagi. Takut. Biasanya nurun ke anak laki-laki loh, Bro. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Kenapa nggak apa-apa? Lu kenapa nggak takut? Nggak ada reaksi? Hah? Gitu nggak ada ya? Enggak, gue nggak takut mati, Pras. Gimana ceritanya? Karena gue udah bingung ini hidup diterusin buat apa ya gitu. Masa lu begitu sih? Iya, ngapain? Kayak lu banyak. Ya kan udah banyak.
Ya kita kan baru 31 tahun, 30 tahun. Iya, tapi kan. nggak punya goals lagi gitu di dalam hidup. Nggak ada, lu pasti punya harapan. Gue yakin. Ya pengen cepet-cepet 2024 sih. Dijawabnya bercanda lu anjing. Ya Saingannya orang kalau bercanda jangan dikomentarin lah. bercanda ini. Kan mati ceritanya anjir. Iya nggak ada Pras, misalnya duit ya misalnya bukannya sombong ya, misalnya secara kecukupan gua Udah cukup. duit udah ada gitu, misalnya rumah udah ada, mobil yang itu kan bukan premier gitu, itu kan sekunder udah ada gitu, nikah iya. udah. Ya udah mulai banyak investasi lu gitu. Iya, terus ngapain lagi ya gua gitu, happy bisa gitu, happy sendiri bisa. Anak-anak, Nggak kayaknya belum pengen dah. oh lu udah berapa tahun nikah? 4 tahun Lu belum pengen atau belum dapet nih? dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dikasih ya gua mau nggak mau pengen gitu, tapi guanya pun nggak usaha untuk dapet. Oh kayaknya harus punya anak dulu lu, baru berasa. Berasa apa? Iya berasa kayak punya lebih tanggung jawab gitu menurut gua ya Min ya. Kenapa kita harus nambah tanggung jawab, Pras? Itulah hidup Min. Kan gua nggak pengen lanjut hidup. Jangan. Gua pengen lebih deket lagi sama lu. Abis ini gua mau ke rumah lu. Gua bilang sama bini lu, Remen pengen mati nih. Enggak, bukan pengen mati, cuman tidak segitu takutnya gitu. Jadi kayaknya gua mau meninggal kapanpun ya udah gitu. Ini mah di luar amal perbuatan ya. Iya. Ini juga berhubungan karena nyokap juga. Iya, karena ngapain lagi ya gitu. Terus sama ya yang gua pengen, yang gua butuh udah dapet gitu. Semuanya. Kayaknya hampir semua, tapi nggak tahu juga apa yang belum gitu. Apa yang belum? Ya Mercy lah. Gua juga Min. Ya tapi kan itu kan bukan kebutuhan kan. Iya, bukan kebutuhan. Muluk-muluk kalau pengen mah ya banyak. Gue pengen punya stand up tour keliling Indonesia, keliling dunia. Pengen mah pengen, tapi kan muluk-muluk gitu mah. Iya. Bukan Lu sesuatu belum yang pernah punya tour. belum punya. Kalau show udah. Kapan rencana tour? Masa lu nggak mau bikin tour? Belum nih. Emily udah ngajakin, tapi belum oke nih. Guanya. Lah. Nah. Coba lah. Ada STMJ teman-teman. Ada STMJ teman-teman. Kenapa? Enggak apa-apa. Gue berani loh ngomongin nyokap gue meninggal. Gue berani juga ngomongin nyokap gue meninggal. Enggak Emily. Hah? Emily. Gue ngomongin mantap dia bikinin tour gua. Oh, iya. Keren loh kemarin gue di Sohana Hall. Cobalah kerja sama MLI. Bikin gede lu pasti lu di tenis indoor Senayan. Iya. Oke. Oke, masuk nih setupnya, punchline-nya dong. Tapi gue tuh nggak pernah tahu Pras gosip komik tuh gue nggak pernah tahu gue. Mau lanjutannya kan nih? Nanti aja lah oper aja. Bagus, mantap. Geser. Aduh anjing. Dari Andre Mahesa 5. Oke. Bangga MU. Bang, Bogor lagi kenapa ya banyak banget musibah. Yuk warga Bogor tobat. Hah? Dih. Kocak lu. Dikira gue Ridwan Kamil kali ya. Nanya beginian ke gue. Salah ngetek kali ini. Emang iya Bogor lagi banyak musibah. Lu tinggal di Bogor? Di Bogor, di Gunung Putri tapi. Di Gunung Rumah barunya di Putri. daerah Cibinong. Jadi emang bukan Bogor kota, kabupaten. Rumah baru daerah Cibinong. Cibinong. Deket banget dari rumah gue itu. Lu mana? Gue di Depok 2, gue di daerah Tol Iskandar. Lu tau gak? RT RW berapa? RT RW lupa gue. Gue perumahan elit soalnya. Oh. Ya emang kalau ini gak ada RT RW-nya, ada juga. Ada, gue aja gak kenal sama RT-nya aja. Gak kenal asli. Iya, gue juga kan udah jadi rumah barunya. Terus gue renov akhirnya sekarang. Terus? 3-4 bulan. Karena gue gak mau langsung nempatin. Kenapa? Soalnya belum pada ditempatin orang. Gue takut jadi ketua RT. Iya biasanya awal tuh. Kalau nempatin duluan ya males ya. Ntar aja lah kalau birokrasinya udah terjadi. Baru gue jadi penghuninya. Bener. Biasa langsung, oh Pak Remin. Bapak kan duluan ya gitu. Aduh, ini gimana nih? Terakhir mah ada ini banjir, Itu kan dari dulu. longsor gitu. Dari dulu. Ya terus ada yang musibah yang mahasiswa hanyut gitu-gitu di Bogor saking derasnya hujan. Tapi itu di mana-mana juga emang banjir sekarang kan. Iya benar. Iya. Jadi tambah cuaca sekarang kan emang parah banget hujan. Iya. Depok aja berasa udaranya Bogor banget. Sekarang dingin aja. Masa? Iya. Iya. Lo nggak berasa? Enggak. Kalau di rumah gua udaranya sharp.
Sharp banget. Tahu gua. Ini yang AC atau yang kulkas? Geser. Stefan Surbakti, Bang pernah ada masalah nggak sama Yonglek? Kok sering bawa materi tentang dia? Ya, ini gue mah juga pernah dengar tuh. 2017 Suci, Iya, itu kan momennya dia baru naik gitu. Namanya Suci mah kan ya materi kan mepet-mepet aja, apa aja yang Betul, bisa dijadiin apa materi aja, gitu. benar. Dan kebetulan Yonglek enak gitu untuk dijadiin materi saat itu ya. Kalau sekarang sih udah solasir lah bahas Yonglek mah. Betul. Tapi lu dulu emang agak kurang ngeliat Yonglek. Enggak, karena hype-nya aja kayak yang kita dulu ngeliat Anika Kangen Band lah gitu. Betul. Ya udah kan Iya, ini mah sebenarnya jadi nggak ada masalah untuk jadi bercandaan. Oke. Gitu. Tapi ya itu ada lucunya, potensinya ada di dia gitu. Jadi gua bawain aja gitu. Oke. Gua pernah sekali sepanggung sama dia di Bundaran HI pagi-pagi. Acara apa gitu. Lu stand up di situ. Stand up. Dianya nge-rap. Dianya ya nggak tahu gua ngapain ada di situ. Jogging lagi. Tapi ya dia juga kayaknya segitu seringnya gua omongin, segitu ramenya di YouTube, dianya juga nggak peduli kayaknya juga. Iya, nggak Dia juga nggak peduli, nggak kenal gua gitu. Iya, Ya udah iya. gitu aja, orang-orang kalau udah di atas mah biasanya nggak peduli yang Nggak gitu-gitu. peduli, sampai lupa nama biasanya. Iya. Siapa ya? Gitu, sampai gitu padahal pernah sepanggung. Oh iya, siapa sih nih? Agak lupa deh tadi ngobrol-ngobrol tapi Cemen Suca. Oh, Geser. Baksur. Kok nggak mau ke Om Ded Bang Remin? Nah, Somasi ya? somasi. Enggak gua. Kenapa? Ya Alasan lu apa? ngerasa itu bukan panggung buat gua aja sih. Lu merasa itu aja? Sama Simple. kayak waktu setelah gua juara Suci terus diundang-undang Kompas TV Super, gua ngerasa itu udah bukan panggung gua lagi, buat yang lain aja lah gitu. Sama. Karena bayaran masih sama. Ah? Karena bayaran masih sama. Enggak, bukan masalah bayaran, maksudnya kan orang masuk TV tuh untuk dapat exposure kan. Dan lu merasa udah cukup. Iya, gua ngerasa gue juga nggak butuh lebih terkenal gitu. Toh gue ada di situ juga nggak bikin gue jadi lebih terkenal atau gimana juga gitu. Betul. Jadi ya udahlah buat yang mau aja lah ke situ mah. Sama, kalau Begitu kan ke Om Ded, jadi wah itu pasti penontonnya 2 juta, 3 juta. Gue juga nggak pengen ditonton segitu banyak orang. Ya, ini beda-beda orang ya teman-teman. Dan gue yakin nih orang paling idealis yang pernah gue temuin selain Zawin Nur Ikram. Ya, kenapa ya anak-anak Bogor tuh sekeras-keras itu ya? Enggak, yang mau-mau aja ada Dani Beler. Gue nonton lagi waktu itu di situ. Gue hostnya waktu itu. Oh iya. Iya, mau-mau Lucu dari aja. situ, Iya, lucu. Gue akuin. Emang agak berat sih panggung di situ. Gue nyoba di situ. Iya berat Ya, aja. sama mungkin gua bikin materi sekarang tuh apa yang lebih personal, apa yang pengen gua omongin, dan kadang kalau menurut gua apa yang pengen gua omongin tuh nggak penting-penting amat buat penonton stand up. Jadi gua ngerasa materi yang gua punya baru-baru ini emang enaknya mah dibawain ke orang-orang yang suka stand up gua aja, kayak di show, di apa gitu. Iya. TV pun udah jarang kan lu sekarang. Enggak, hampir enggak gua. Gue baru kemarin lagi tuh di Suci tuh karena gue kangen aja sama Suci. Ya bagus, tapi luar biasa sekali. Masa sih Remin? Aduh. Ngata-ngatain orang Sunding, Pras. Boy, anjing ya. Ada isinya. Nonton Kemarin dah. tuh kepotong lupa gue ada penyelesaiannya sebenarnya Min. Kan gue bilangin nih, life is punchline. Ya kan, temen gue sumbing, diketawa-ketawain terus. Gedenya jadinya debt collector. Nah, maksud gue life is punchline kan. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang. Iya. Jadi debt collector loh dia. Itu Keren. dia satu-satunya debt collector yang gak bikin mang saya tertekan ya. Malah ketawa. Mana duit gitu bro. Gitu materinya gitu. Gitu life is punchline. Jangan merendahkan orang teman-teman. Gue tidak menertawakan orang cacat ya. Gue malah mengangkat harga Iya. martabat ya. Alhamdulillah selesai juga. Kalau enggak diajar orang. Iya. Geser, masih banyak. Dari Paujan RP, Bang Remin pernah senakal apa sih dulu waktu kecil di Bogor? Nah, Gua pernah nyolong duit di keropak masjid gua. 2.000 jam asar. Demi Allah gua nyolong duit di rumah Allah. demi Allah, gue nyolong duit di rumah Allah. Kenapa ada pikiran buat ngambil itu? Nggak tahu ya, itu tolol aja sih gua. Asar-asar. Karena di masjid gua tuh keropak masjidnya tuh lubangnya gede. bisa dimasuk jari iya, gitu. jadi emang gampang ngambilnya gitu. Pakai lidi, dua lidi ini. Tips aja ya teman-teman.
Kayak sumpit lu bikin. Iya, bikin sumpit karena kan orang logikanya kalau masukin duit ke keropak masjid itu dilipet. Benar. Nah, kadang ada lipetan-lipetan yang di dalam tuh udah berdiri gitu. Nggak terlalu masuk gitu. Iya, jadi nggak tiduran dia ngelipetnya. Jadi begitu disumpit tuh langsung masuk. Tidak ketahuan tapi. Nggak ketahuan. Ya Allah mah tahu lah. Ya Allah tahu lah. Tapi masih kecil kan. Iya. Nggak apa-apa lah. Tahu lah. Itu parah sih bro menurut gua. Geser. Ya kan kalau cuman nakal-nakal mabok gitu mah ya biasa lah itu zaman Biasa. sekarang mah. Ya. Lu nyolong duit kan? Gua nyolein teman gua. Nolin temen lu. Teman gua dipegangin sama-sama. Tarik. Gua gini-gini. Asli anjing berminyak aja. Pulang sekolah ceritanya. Ya seaneh itulah. Zaman apa SMA SMP? Itu SMP kalau nggak salah. Sudah mulai ada lah ramang-ramangnya. Aduh, ya Allah aneh bener kenapa gue ceritain di sini anjir. Ya padahal gue juga nggak nanya padahal. Dan nggak pengen tahu juga gitu. Nice info. Aduh, oke sekarang gue akan nanya terus, gue nggak akan menceritakan diri gue. Kalau pas stand up lebih mending pakai tebak-tebakan atau full act out? Dua-duanya enggak sih gue. Tapi salah satu ya act out lah. Yes, alhamdulillah. Kenapa tidak tebak-tebakan? Nggak bisa, gue tuh ngelucu nggak bisa pras. Lu act out pernah? Pernah gue di Suci bahkan sekali gue act out. Act out yang meraktekin naik wahana ombak banyu tau nggak? Jadi tahu. yang gini Iya, kan, iya. nggak ada pegangannya. Terus gue kalau gatel gimana itu di act outin gitu. Itu tuh salah satunya act out. Satu-satunya act out yang lumayan effort lah gitu. Di kita bahas materi stand up Ya. ya. Lu tuh emang harus menulis banget ya orangnya. Nulis buat iya sih kayaknya. Jadi itu lu hafal atau gimana? Gue nggak paham dengan cara. Oh kalau metode penulisan gua sebenarnya awal kalau sekarang ya awalnya tuh gua omongin dulu, gua selesain materinya dari setup sampai punchline-nya apa aja, openingnya apa, endingnya apa. Setelah udah fix biasanya gua open mic itu belum gua tulis sama sekali tuh. Oke. Karena secara mind mapping di otak tuh udah kelatih lah gitu, udah tahu Benar. ini bakal kemana. Benar. Gitu. Open mic mana yang kena mana yang enggak itu direvisi ulang balikannya, nyobain open mic lagi pas udah fix baru gua tulis. Oh. Itu kalau kebutuhan materinya untuk jangka panjang, untuk show, untuk tabungan gitu. Tapi kalau untuk untuk apa namanya request materi yang besok Mas bawain tema ini ya gitu. Nah itu kadang ditulis dari awal. Dari awal tuh. Jadi dihafal kalau itu. Jadi beda-beda teorinya. Oh, karena kan gue lihat lu tuh bener-bener rapi banget. Asli, gue mengakui setiap stand up lu tuh rapi. Kayaknya udah bener-bener lu persiapkan kayak entah jauh hari atau emang sudah dilatih, emang udah terbiasa dilatih di otak lu gitu. Pernah nggak lu ngeblank? Enggak sih kayaknya. Nah itu dia. Kayaknya ya. enggak. Selama lu berkarir. Ya kalau di gitu, panggung-panggung bener ya, misalnya bukan open mic kan latihan gitu. Iya, Itu iya, mah kadang suka datang tanpa bawa apa-apa gitu. Tapi kalau bener sih kayaknya enggak ngeblank, enggak pernah. Nggak pernah ya? Kayak Nemendi gitu. Astagfirullah di atas panggung. Enggak pernah kayaknya enggak pernah. Nggak pernah ya, amit-amit ya. Amit-amit ya. Karena kan apalagi kalau sekarang kan tabungan materi banyak gitu. Banyak. Kalau goyang di atas panggung mah Langsung slide. pernah gitu ada momen Iya. kayak panjang buat ngomongin setup gitu Udah berasa ke kita penonton udah mulai Iya, ini gitu. itu mah sering terjadi gitu karena wah ternyata ini nggak kena nih mau lari tapi kemana ya gimana bridgingnya itu kan sambil mikir di otak kan Iya, itu iya, lama muter-muter aja kata-katanya. iya. Tapi kalau Muter-muter, ngeblank iya. mah enggak. Nggak pernah ya. Karena banyak tinggal nyomot aja tinggal ngomongin pacaran ya udah masuk gitu. Ngomongin apa masuk. Berarti itu pengalaman teman-teman. Berarti tabungan materi itu sangat penting sekali. Penting Bisa banget. langsung slide gitu. Jadi Gua aja ngerasa misalnya materi gua dari awal sampai sekarang kalau dikumpulin mah 5 jam lebih gitu di total mah ya. 5 jam lebih. Misalnya dari semua materi gua gitu. Tapi dengan punya materi 5 jam aja kadang gua masih bingung mau bawain apa. Iya loh, apalagi orang-orang yang cuma punya 5 menit, 10 menit gitu. Iya, itu tuh yang sering hamba. Sekian dari saya. Iya. Kalau enggak tepuk tangan dulu dong. Kalau masih nggak dapat tepuk tangan lagi dong gitu. Iya begitu tuh. Iya. Iya, penulisan Remin gue akuin kayak itu emang udah karena Bogor atau emang ya emang guanya emang suka nulis gitu. Sebenarnya kalau penulisan mau rapi mah tinggal pakai Times New Roman 12. Rapi dah.
Ya. Iya. Jangan lupa kontrol A, kontrol J. Iya, gua tahu itu Remin. Kalau penulisan pengen lucu pakai Comic Sans. Lucu. Agak funny tulisannya. Iya, agak funny. Enggak, kalau lu waktu awal di Bogor, pertama open mic. Iya. Nah, gue nanya pertama open mic nih. Sudah menulis atau udah coba-coba aja? Udah nulis, tapi nulis dalam artian ya gue pengen bawain ini, gua tulis dulu biar nggak lupa gitu. Bukan nulis ibaratnya bikin formula atau masukin teori, nggak gitu. Tapi yang gue pengen ngomong ini gue tulis dulu aja biar nggak lupa gitu. Cuman di Bogor tuh dari dulu ya, dari founder-foundernya selalu bilang kalau ngomongin sesuatu harus jelas alasannya apa. Konteksnya ya? Iya, lu mau ngomongin sesuatu ini, mau nyerang ini tuh kenapa gitu. Minimal ada alasan dari lu nya gitu. Terus makanya dulu kan stand up comedy tuh stand up argumen gitu. Iya. Argumennya apa nih gitu. Lu ngebecandain itu opininya apa, alasannya diterima apa enggak gitu. Nah itu tuh makanya nulisnya harus bener gitu. Iya, karena gue pernah lihat Zawin di Suci 4. Itu pertama kali gue lihat ada kolom tuh. Ya. Ini premisnya, ini apa setupnya. Jadi dua, setup dan punchline aja kanan kiri. Iya, begitu. Nah, dan rata-rata semua di Bogor begitu. Sampai Dani Beler mah masih gitu. Sampai Dani Beler. Iya. Yang sekarang Kayaknya udah enggak sih. Udah enggak ada yang apa namanya, dulu tuh datang kan selain open mic ada gathering kayak sharing komika gitu. Betul. Nah, sharing komika tuh kalau lu mau kombut, modalnya harus bawa kertas print-printan itu. Jadi lu ngomong, gue baca. Oh, berarti yang lu baca itu semuanya harus keluar dari sini, nggak bisa dimainkan lagi gitu, dirubah-rubah. Iya, nggak bisa. Kalau misalnya beda tulisan sama apa yang lu omong, nanti gue nanya kenapa nggak lu tulis gitu. Oh. Kan lu jadi nggak tahu nih punchline-nya ada berapa aja. Terus ini tulisan kapan gitu. Jadi yang mau lu benerin yang mana, yang ini apa yang di mulut lu gitu. Oh, oke. Justru karena itulah Remin, gue tidak pernah ke Bogor. Iya. Ya pernah kan. Gue pernah. Kalau belajar tuh gue takut, asli. Takut gue belajar di Bogor tuh. Ya, Gue tuh teori tuh, gue anti teori orangnya. Ya udah ya funny kalau dari gue. Gitu. Karena ini Pras, karena orang-orang kalau kayak gue ya, gue nggak punya bakat ngelucu, nggak punya bakat untuk funny tanpa nulis. Jadinya harus digituin. Iya. Kayak ngebahas sesuatu yang umum banget, nyari lucunya tuh gimana kalau gue delivery jelek gitu, act out nggak bisa. Jadi ya udah muter-muterin kata aja gitu, ngerangkai kalimat, nyusun biar orang nggak nebak ini punchline-nya apa, gimana caranya biar orang ngikutin hayalan kita itu dari tulisan semua. Ya, paham. Gue juga pengen anti teori, Pras. Cuma nggak jadi apa-apa pasti gue. Kayak gue semalam itu. Iya. Ngapain gue? Geser, harusnya ada lagi. Buat orang sesantai lu, apa ketakutan terbesar dalam hidup lu saat ini? Dari Nahrul Kon. Kecil-kecil udah bisa nanya gitu tuh. Coba. Gila ya. Ketakutan apa ya? Apa coba? Iya, gue takut karena udah punya istri, takutnya dia nggak happy gitu. Itu ketakutan lu? Iya sih kayaknya. Berarti lebih ke pasangan lu ya? Iya. Atau kalau misalnya gue nggak ada terus dia hidupnya susah gitu, kayaknya itu dah. Selebihnya mah ya nggak ada sih yang takutin. Kan bini lu kerja? Hah? Bini lu kerja? Nggak, di rumah menikmati hidup lah. Iya, sama, berarti ketakutan kita sama. Sempat kita nggak ada nih. Wah. Iya, makanya kan harus investasi. Benar. Buat dia apa, kalau kita nggak ada dia masih bisa nyari lagi. Ada modal gitu. Modal ya. Iya, ketakutan apa? Kalau lu apa ketakutan? Ketakutan gue stand up nggak lucu, sering gue mah santai aja. Apa ya ketakutan terbesar gue sekarang ya? Saya disomasi orang ya biasa aja. Oh, nah, lu pernah disomasi? Oh, nggak pernah sih. Ada yang itu sampai pengacara. Iya, tapi jatuhnya bukan somasi, itu cuma pelaporan. Itu cukup masalah terbesar nggak di hidup lu waktu itu, men? Enggak, mengganggu tapi di otak lu nggak? Itu masalah pertama, misalnya. Itu masalah pertama di iya, hidup kayak lu ya? bukan masalah pertama ya, masalah yang cukup besar yang pertama kali datang ke gua gitu. Oh, bisa segininya ya ternyata dari materi stand up gitu. Oh, mengganggu nggak di otak lu waktu itu? Enggak, cuma orang-orang di sekitar gua ya, itu jadi istri gua kepikiran, bokap gua sampai nanya, gua ada di RCTI acara gosip gitu. Iya, gua nonton itu. Kenapa kok masuk itu, kata bokap gua lah, kenapa, udah nggak apa-apa gitu. Guanya mah santai-santai aja. Gua apa ya ketakutan gua ya, anak gua ntar. Nah itu ya, kalau punya anak mungkin anak ketakutan. Tapi kalau buat diri sendiri mungkin pertanyaannya ya, ini nggak ada lah. Gua nggak ada, gua jarang mikirin diri gua sendiri. Iya. Bodoh amat. Takut ketangkep BNN? Enggak, gua nggak takut.
Gue juga enggak. Orang aman kan? Gue kencingin sih. Aman kan? Aman. Sangat aman sekali dulu. Iya. Waktu pas Viko lah. Untung ada Viko. Agak takut itu ya. Baru ada. Ya untung gak ke gua lah. Alhamdulillah ya Allah. Iya, jadi nggak ada lah ini ketakutan terbesar ya takut gua kalau ninggalin sholat paling. Tapi lo emang rajin sholat terus? Gue tinggalin. Kapan terakhir lu sholat? Ayo. Bulan puasa. Jujur, bulan puasa kemarin. Ya. Bulan puasa mah beda ya auranya ya. Iya. Mau sebandel apapun kita ya. Bulan puasa subuh mah nggak kelewat gua. Oh mah lewat aja gua. Iya. Ya, lu tegur lah. gua 2 hari yang lalu gua sholat. Sholat apa? Sholat maghrib. Di Alhamdulillah. Omeda Distrik gua gitu. Karena Parah kamu, parah. Ngambil uduk ngambek pernah gak lu? Geser, makasih banyak. Podcast kagak habis pikir kemana woi. Nggak ada yang nemenin gua nyetrika. Wak. Mana tuh? nggak ada, udah habis kontraknya. Udah habis kontraknya ya? Udah habis bro kontraknya. Habis bro. kontraknya. Gak dilanjutin. Iya. Sekarang lu di Noise apa lagi? Gak ada lagi? Nggak ada lah. Nggak ada. Sama Ayo, sekali. aduh kita Ngapain? ngobrol-ngobrol aja. Enggak. Malas. Remit. Banyak yang nanya tapi gua cuekin aja gini-gini mah nanyanya langsung ke Noise aja lah kalau gini mah ya jangan ke talent gitu. Ya enggak sih? Bener. Nanya ke Noise. Lu kalau Doraemon enggak tayang nanya Doraemon. Lu tanya RCTI lah. Aneh bener lu. Komika nasional yang naik di Jambore terus nggak lucu menurut lu siapa bang? Oh ini orang apa sih? Lu pasti nonton. Terus lu pengen mancing kita kan buat ngomongin Viko. Iya. Enggak ada lucu semua kok. Iya. Ya Viko tuh karena apa ya? Karena mungkin pace-nya kelamaan aja sebenarnya. Kemarin ya. Iya. Iya. Sama mungkin powernya nggak tahu dia lagi nggak enak badan atau gimana tampilnya jadi nggak seperti biasa. Karena kan materi itu juga dibawain sama Viko di acara belum kan? Dan pecah-pecah aja kan? Iya materinya sama tapi memang cara dia ngebawainnya agak beda aja. Agak beda. Ya materinya sama. Gua juga nggak lucu tau di Jambore. Dibanding juara-juara itu, Popon, Jegel, gua, Rigen, gua, David, gua yang paling nggak lucu gua ngerasa. Kan gue penonton. Tapi emang gua paling nggak lucu kan di antara itu. Gue inget kalau materi lu keinget sama orang berarti lucu Remin. Keinget Lu kan belum tentu nyerang lucu. Kok Ernest. Dan gue inget, gue ngakak. Ada Ko Ernest gue diem. Gue ngakak lu ceritain Nah, gue tuh tentang. stand up gitu, gue kalau stand up ngomongin apa yang pengen gue omongin aja pras. Gue mah nggak peduli gue mah. Iya tapi kan emang begitu stand up Vin. Iya. Itu serunya. Nggak ada yang nggak bercanda kok, nggak ada gitunya gue mah. Iya ya, Ya ada udah, yang gitu. begitu ya. Iya. Enggak, abis pansen enggak saya bercanda gitu. Anjing aneh banget lu stand up Ya udah lu kalau bercanda mah ngomongin bisa yang bercanda. lain lah. Ngapain bercandain gua? Tapi lu bagus, Remin salah satu yang terbaik. Tapi gue yang ngerasa enggak, soalnya sebelumnya materi itu responnya lebih oke gitu. Karena gue tuh orangnya tepat waktu banget kalau acara gitu. Iya. Itu kan Lu 10 merasa menit. sebentar kemarin. Itu kan 10 menit. Iya. Gue tampil tuh 9.40-an. Karena lu lihat di situ udahan bang gitu. Nggak ada tulisan itu. Oh. Gue lihatnya 9.40 masih jalan. Oh masih jalan. Masih jalan. Sementara itu masih ada materi closingnya nggak dibawa sama gua. Lu merasa sebentar nggak kemarin di situ? Ah bentar banget rasanya gitu, belum panas gitu. Enggak sih. Enggak pas cukup. Emang gua materi barunya 20 menit, gua trim jadi 10 menit 10 ternyata masih kelebihan juga. Jadi closing benerannya nggak kebawa di Jambore. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Lu merasa kurang itu di situ. Gua ngerasa lebih anyep dibanding juara-juara yang lain yang wah dari door gitu. Enggak, tapi di mata gue lu salah satu yang terbaik. Tapi menurut lu yang paling bagus kemarin di Jambore? Yang paling bagus. Jujur. Siapa yang paling oke lah? Bagusnya menurut standar gua. Ya menurut standar lu. Yang gua nonton. Yang lu tonton. Iya, soalnya gua nggak nonton semua. Takutnya Ya udah. masa gua nggak bagus Iya, sih yang lu tonton. gitu. Karena kan kita ke toilet, kadang kita ganti Iya. baju atau apa gitu. Yang bagus Ali Akbar kayaknya. Ali Akbar. Iya. Yang Momogi. Iya, bukan karena materinya, tapi karena dia tampil terakhir setelah Bintang Emon, Marcel, Arif Brata yang dar dia bisa
tetap punya power gitu, tetap pede. Ih, keren banget ya. Iya. Iya, gue juga Ali Akbar salah satu penutup yang bagus. Kalau secara penonton rame apa enggak, Jawin lah 2 hari itu Jawin dar paling kenceng kan. Dia ngecit. Iya. Ngecit lu. Kesel gua nontonnya kemarin itu. Orang stand up bener, dia malah dakwah. Iya. Dia pakai baju ustad. Assalamualaikum. Bisa malah ketawa. Terus Jawin buka celana. Emang Jawin tolol. Yang paling pecah ya Jawin pasti. Tapi kalau menurut standar stand up gua Ali Akbar waktu kemarin, karena yang hari kedua gua nggak nonton akhirnya yang lu pulang Kuku lu sampai selesai. Enggak, gue beres tampil langsung ke belakang makan ini gultik. Oh. Jadi nggak nonton yang season terakhir. Iya. Sampai hari terakhir lu. Sampai hari terakhir. Tapi gue nginep di hotel, Pras. Hari terakhir itu. Semuanya. Gue nggak ikut camping. Gue nggak ikut bus. Datang sendiri, pulang sendiri. Sih kayak gitu. Iya, gue udah datang aja naik, udah syukur, Pras. Lu berharap gue mau naik bus sama camping bawa. Oh. Jadi gue nyewa ini driver. Bawa mobil sendiri, hotel sendiri. Gue juga bawa mobil sendiri, tapi nggak sampai hari terakhir gue. Hari kedua gue cabut malam setelah Ali Akbar itu. Oh, berarti lu gak nonton gua? Nonton. Gua kan hari kedua gua. Hari kedua siapa yang terakhir ya? Oh, Bene Dion. Nonton gue. Nonton gue sampai habis, semuanya gue tonton. Tapi kok bisa di hotel ya? Kenapa lu tidak mau ke tenda? Nggak mau lah, ngapain? Tak alasan. Kan nama istri. Itu si Heri Hore bawa istri. Nah, waktu pas gua nanya nih sama Erwin, wakil ketua Senapindo kan, gua mau bawa istri gimana? Kan kalau peraturannya kan tiketnya doang yang gratis, tapi campingnya bayar gitu kan. Iya. Terus kata gue, ya udah gimana nih gue sama istri? Kalau berdua nggak bisa, Wan, bisanya bertiga gitu, sama siapa kek gitu. Misalnya sama yang punya istri lagi berempat atau gimana gitu. Nah gue kan nggak enak ya, misalnya setenda sama yang gue nggak kenal gitu, siapa gitu. Akhirnya ya udahlah hotel aja kalau emang nggak bisa berdua gitu. Kalau bisa berdua mah yang camping aja. Oke, setidaknya dateng. Iya. Besok ada stand up festival lagi nih. Kemarin kan Pak Ajis. Hanya festival ya. Terus? Ya. Berarti ada Ridwan Remin di line up besok teman-teman. Hadir terus sekarang, sudah mulai membawa. Kan Jakarta tidak ada alasan untuk nolak. Kalau tahun besok Jambore lagi, gue tolak pasti. Udah kan. Tapi emang kayaknya itu jadi Jambore terakhir gue dah. Gue nggak akan ikut lagi. Alasannya? Waktunya gitu kelamaan gitu, pulang pergi capek gitu. Jadi kalau emang acara komunitas dan di Jakarta aja sih pasti datang. Kalau diajak pasti datang gitu. Tapi kalau keluar kota lama kayaknya bisa ditolak sama gue juga. Oke. Tapi setidaknya stand up festival besok ada Remin. Sudah ditawarin sama Pak Ajis. Saya belum ya. Oh belum? Ntar saya biasanya last minute. Biasa. Cerita soal pertama kali ketemu istri dong. Ketemu di Open Mic Depok. Waktu zaman Juliet Cafe depan Detos. Di Margonda itu ya. Oke. Gua stand up, dia nonton. Dia jogging apa sama kayak Yonglek. Iyalah dia nonton lah. Tapi dia tuh ini penggemarnya Ananta Rispo dulu, followersnya Ananta Rispo. Jadi saya datang mungkin buat nonton itu. Ternyata cuman ya udah gitu pas beres tampil terus ya udah foto-foto terus gua speak minta fotonya mana yang tadi gitu di Twitter zaman dulu. Di Twitter zaman dulu dikasih terus baru minta nomor HP. Itu ngobrol di Twitter dulu, ngobrol kayak gitulah deket. Nyambung nih gitu. Ya hidup mana tahu ya ketemunya di open mic. Bener. Itu ceritanya ya Rani bulan dari gitu doang lah. Oke. Rani belum ketemu ya. Main-main ke open mic. Pernah digampar orang nggak Mas Remin? Kan gaya lu songong ya. Pernah gua sekali SMA kelas 2. Sama siapa? Sama jagoan sekolah. Iya, orang-orang dikolekin ngasih, gua enggak. Ya wajar. Kalau gua sih gambarnya 2 tangan tuh. Ya, 2 kali gua pokoknya berantem sama jagoan-jagoan sekolah kelas 1 kelas 2 dah. Lu lawan itu? Gua lawan. Dia minta terus lu nggak mau ngasih? Iya nggak mau. Yang lain tuh pada ngasih, kata gua buat apaan ngasih? Buat alumni. Lah ngapain ngasih alumni? Bener ya? Ngapain ya? Iya ngapain ngasih alumni? Soalnya ya duit gua juga kan terbatas gitu. Gua
istirahat jajan aja gue hitung-hitung gitu. Masa gue ngasih lu nggak ada. Terus berantem digampar lu. Berantem. Tapi berantemnya kan gitu gampang dipisahin kan kalau di kelas mah berantemnya. Habis itu diajak ke WC gitu-gitu berantem. Wah anjir, Remin. Berantem. Doyan berantem juga ternyata. Enggak, 2 tapi kali. kalau ditampol mah nampol lagi Bales gitu. Kalau ditendang tendang lagi. Ya gara-gara gak ngasih kolekan. Iya. Ya Allah. Keren. Itu mantap. doang digampar kayaknya. Kalau Iya. mau bokap mah sering lah. Bokap gue orang juga kan. Lu sama bokap sering digampar dulu. Iya dipakai sabuk, dipecut gitu-gitu mah sering lah. Zaman-zaman sekolah kayak mandi di kali gitu. Iya pulang basah-basah. Iya mandi di empang Iya. gitu-gitu disusulin. Disusulin. Malu itu bro biasanya Iya. bro. Banyak banget itu. Mana nih Min? Bisa gue jawab. Apa? Jawab apa? Di Bogor tuh pijat yang paling recommended ada 2, ada bersih sehat sama segar sehat. Oh. Bedanya kalau di segar sehat nggak bersih, kalau di bersih sehat nggak segar. Ada 2. Bisa jawab gini mah gampang gua mah. Nah itu teman-teman jawaban Remin yang paling keren. Selama ini ditanyain nih kayak gini-gini langsung narasumbernya biasa panik langsung tuh. Aduh di mana ya? Di mana ya? Karena mikirnya pijat plus kali ya. Iya mungkin dia mikir ini. Lagian juga susah rekomendasi pijat plus orang jarang ada namanya. Iya. Jarang biasanya. Jarang ada namanya. Ada motor aja biasanya 2 depan tuh. Iya. Ada di Depok ada bro. Ada. Anjir. Sering gue lihat. Penasaran. Lihat doang. Apa salahnya anjir? Anjing ngapain tuh anjir mama? 2 kali lah gue lewat tuh. Puter balik tuh. Situ gak ya? Geser. Bang, gimana ceritanya calon mertua duduk di pot bunga? Ini apa ini ceritanya? Ini materi stand up gue ini mah. Materi stand up. Materi stand Oh, up itu gua. materi stand up. Tapi benar, emang duduk di situ. Enggak. Jadi materinya kayak gue ngebayangin waktu itu, ngebayangin gimana kalau gitu-gitulah. Oke, tepuk tangan dong buat Remin teman-teman hari ini. Luar biasa. Senang. Lu tuh jarang ya di podcast orang ya? Jarang karena gue ngerasa gue nggak penting-penting amat hidupnya buat ditanya orang. Ih, penting. Kayak di Tahu. undang-undang talk show gitu, berapa kali gue nggak mau juga. Males lu ya. Podcast Dedi belum pernah. Udah pernah diundang tapi. Podcast mah belum pernah. Podcast belum. Nggak mau juga tapi. Tahu gue kayaknya mah kalau ke Deddy Kobuser emang nggak suka sama Dedinya dah gue. tapi gue juga nggak tahu kenapa nggak sukanya, emang nggak suka aja. Kan ada gitu orang kita ngeliat orang nggak suka gitu. Gue nggak mau terlibat sama dia gitu. Terlepas misalnya semua komik banyak yang kerja sama dia baik, tapi enggak gue nggak suka gitu. Ya, gimana gue ngomongnya ya? Jadi mau diajakin apa juga enggak sama dia mah gitu. Gitu ya. Kalau dia nelfon lu langsung, "Men, apa masalah lu sama gua?" Pernah gue ditelepon sama orang mirip Deddy Kobusier. Suaranya. Tahu nggak lu siapa? Siapa? Kang Dias MLI. Iya itu. Gua kira dia kata gua ngapain Deddy Kobusier. Sambil nge-vape biasanya tuh. Iya kan udah botak pakai kacamata hitam. Iya. Foto WhatsApp-nya cuma segini nih. Kata gua ngapain Deddy Kobusier nelpon gua. Tapi pas gua lihat masa Deddy Kobusier nomornya XL. Udah nggak cantik lagi nomornya. Gimana? Nggak mungkin lah. Aduh, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Ridwan Remin. Senang sekali, sukses selalu. Di Suci lu sampai final berarti ya? Apaan? Ngapain? Juri. Suci X. Iya. Enggak itu doang sekali doang. Sekali dong besok tuh. Kapok gua. Masa kemarin temanya bikin Remin ketawa. Emang iya, Jeng. Emang pengen iya. nambah-nambahin musuh gua aja itu. Tapi gara-gara gimmick itu bintang tamu sekelas gua ngeliat elu jadinya. Anjing lu. Iya, orang-orang tiap Gua habis punchline nengok gua. Gua stand up nih, ngeliatnya bukan ke Radit, malah ke si anjing Iya. ini. Dia emang lu susah ketawa ya, Min. Gua nggak suka kalau nonton stand up gua nggak suka yang lucu-lucu gitu. Misalnya bukan hiburan gua itu lucu Kalau tuh. lucu malah lu bedah. Enggak, lucu nggak lucu kan beda kan. Misalnya yang menurut lu lucu buat gue mah belum tentu gitu. Misalnya lu ngomongin orang Sumbing buat gue mah enggak lucu gitu. Kalau lucu-lucuan ya. Tapi cara lu mengemas itu jadi materi stand up itu yang bikin gue kagum, itu hiburan gue. Ih keren ya caranya bisa ke sini ya. Oh bisa aman dia ngebahas ini ya. Itu yang bikin gue kagum. Terima kasih Remin. Iya. Menurut lu komika yang pernah bikin lu ngakak siapa?
Pasti ada. Indonesia. Soleh Solihun. Soleh Solihun. Iya, dia ngomongin ini dulu, ngomongin Nabi Adam jalan-jalan. Iya, waktu mencari-cari Siti Hawa, kan Nabi Adam diceritain tinggi gede, itu yang bikin dinosaurus punah. Aku ketawa itu. Kata gue iya juga ya gitu. Jadi dinosaurus punah bukan meteor, emang injek-injek Nabi Adam. Kayak gitu lu baru ketawa ya. Iya. Harusnya kemarin gue juga sebodoh itu tuh. Tapi itu tergantung dari berangkatnya. Soleh tuh berangkat dari orang yang tidak tahu. Iya. Jadi ada info ini, dia berasal dari ketidaktahuan, jadi lucu gitu. Iya. Oke lah. Oh ya, gue lupa juga tadi ngejelasin, gue kombutnya Ridwan Remen dulu waktu Suci berapa lu ya? Suci 7. Satu-satunya orang selama gue pernah kombut yang dia di show pertama langsung ngomongin materi final aja lah. Cuma lu. Gua dong. Akhirnya gue yang kombut ke lu. Gue sampai nggak tahu ngomong apa. Tapi feeling gue udah langsung iya nih orang sampai final anjir. Tapi kalau di Suci mah emang sebelum datang juga materi udah siap gua pras. Karena kan gua sama Beler tuh di Suci kombutnya ke Jui dulu sebelum berangkat ke Kompas. Jadinya dari Bogor tuh emang udah siap rata-rata materi, tinggal ngatur waktu, tinggal ngatur delivery gitu. Udah siap ya. Mamat juara 2. Di final dikit lagi. Emang gak kebanting nih orang. Lebih sukses dia sekarang. Sama aja lebih banyak ininya, jobnya, Dia nggak karirnya. pernah ribut sama Dani Beler, dia pernah. Emang lo pernah ribut sama Dani Beler? Pantesan diam-diam dari tadi tuh. Beler, masuk ah. Belernya masuk lah, Belernya masuk ya. Belernya masuk lah. Masuk Beler. Pernah satu momen. Coba klarifikasi. Pernah satu Ntar momen. dulu aku jelasin. Ini anak-anak dari Suci 7 teman-teman. Juara 1, juara 2, juara 3. Juara 3, ya. Coba. Tapi juara 1 di hati masyarakat Kang Didi ya. Iya. Pernah nih satu kali. Pernah nih. Pernah satu Apa? kali. Lu kalau nggak ada gobloknya nggak lucu ya? Ngomong yang tadi pakai goblok. Padahal dia juga pernah pakai sampah kan, nggak kayak baru ya. Jadi lucu banget kan. Kalau nggak ada sampah buat Kemal nggak lucu tuh. Nah, pernah satu kali ribut nih mereka soal Beler ngambek ya. Materi yang dia nggak mau tidur di hotel. Yang Anda malam-malam pengen tidur sama aku. Pura-pura lupa. Ayo. Yang mana? Pokoknya ada masalah dari komunitas lah, dari Bogor. Terus tiba-tiba Beler nggak mau, terus dia datang curhat aku. Ih, Beler nih anjing sia. Anjing lu berarti. Sia itu apa? Ya kan ada anjingnya lucu kan? Udah ribut gara-gara materi, katanya waktunya jadi nggak. Oh ini iya kan. kasih tahu. Ini gara-gara kan Ribut. ini enggak anjing. Enggak ribut ini. Gak teguran pokoknya sehari 2 hari. Enggak. Wah, kasih tahuan. Jadi kan gua kombut tuh berdua sama Beler sama Jui. Iya. Kadang kita nyamperin ke Bintaro, dia ada sketsa, ada apa Iya. segala macam. Nah, karena Beler tuh materinya jarang udah jadi pas Betul. ketemu Jui. Jadinya waktu kombut tuh banyaknya buat Beler gitu. Iya. Gua ngerasa kayak kok gua nggak diapa-apain ya materi gua gitu. Dan itu di 4 besar kan Wan? Iya. Ya di 4 besar tuh. Siapa ya? Deswin satu lagi. Yang lu sebel itu. Iya. Dia sebelnya karena orang BNN. Karena waktu itu gue masih make. Anjing ada orang menen lagi. Masa gua bantu? Gua aja jarang dibantu. Jadi pernah sekali materinya nggak lucu, gue bilang lucu. Wah bagus banget ini. Makanya keluar 4 Di besar. 4 besar ya bilangnya ya. Terus gimana? Ya itu Ridwan ngerasa waktunya tuh malah habis ke gua karena gua yang banyak sekali dibantu. Karena 4 besar itu Bang bensin udah habis. Iya, betul. Tema 3 ya waktu itu ya. 3 tema. Tampil Jumat Sabtu. Tampil Jumat Sabtu. Oke. Jadi mungkin Remin ngerasa ya porsi gua terlalu sedikit gitu. Tapi kan akhirnya porsi sedikit jadi juara, ya kan? Gitu kan. Bukan ribut, nggak ribut. Gak ribut. Ada satu orang tiba-tiba, Mat aku tidur di sini ya. Udah di mana ada copet? Ada. Iya dong. Nggak, ya. Iya tidur di aku. Enggak, Remin mah nggak ribut sama aku, sama Deswin.
Kau yang ribut sama Deswin gara-gara materimu udah dicocokin, nggak ada nih yang sama. Tiba-tiba Deswin bawa materi sama. Materi dia. Materi lu sama. Yang itu yang cek sound. Materi gua sama. Sama Deswin. Padahal materi gua ya, lu mau ngambil dari manapun angle-nya nggak bakal ketemu punchline kayak gua. Dan ketika kita bedah emang nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nggak ada awalnya. Tema apa, Wan? Musik. Tema musik udah pada sempit tuh. Materinya gini, Duta tuh kalau tampil tuh energik banget gitu. Udah joget-joget padahal masih cek sound. Tiba-tiba ada. Iya, malah Deswin yang cek sound. Gua ngapain atuh? Kesel banget. Kesel. Karena di combo sama open mic Deswin enggak bawain itu. Tiba-tiba di show bawain itu. Dan momen itu biasanya itu abis show nih. Dia habis show, biasa tunggu aku di ruang wardrobe. Aku selesai, Wan merokok. Merokok ngopi tuh berdua aja, iya enggak? Iya kan? Berdua aja, gak puasa juga berdua aja. Iya. Gak usah terlalu detail. Terus berdua terus nih. Tapi gue lihat-lihat ya, ini Suci 7 kompak banget 3 besarnya. Nggak kayak Suci X. Karena kan di kita nggak ada yang WNA. Gak usah detail katanya, gak usah detail. Dia juga kagak ngerti. Udah terus karena emosi sama Deswin, aku ajak, Wan ayo saya pecah nih, wes. Ayo kita ngopi. Enggak mat lagi nggak enak badan, wes. bad mood. Wes nggak jadi ngopi gokil. Ini sebenarnya panjang, mau dibikin 2 episode nggak? Bisa jalan teman-teman ya. Terima kasih buat Remin. Terima kasih buat Beler. Datang lagi bro, tolong tambah nih gajinya. Ini Wan ke Maling ya. Kita bahas wali kota Bogor. Hah? Ya, ke Maling ke episode aku. Kayak gue peduli. Justru ketidakpedulian itu. Oke, sekali lagi terima kasih semua teman-teman PW kawan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sukses terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.